Assalamualaikum Bu Ika, bagaimana Halo. kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ika, kabar Ika sendiri alhamdulillah baik dan alhamdulillah sehat Bu Ika. Kabar Bu Ya, Ika sendiri bagaimana? Alhamdulillah, syukur kalau Bu Ika dalam keadaan sehat. Saya pun seperti itu, Alhamdulillah sehat. Bu Ika, kalau saya lihat-lihat nih, mohon maaf ya, sepertinya Bu Ika sedang tidak bersemangat hari ini, tidak seperti biasanya ya. Jika kita bertemu itu biasanya kita gitu. Nah hari ini mohon maaf nih terlihat sepertinya ada sesuatu seperti itu. Mohon maaf nih kalau boleh Iya, saya tanya seperti itu. Kenapa Bu iya Ika? Bu Ika. Iya, Kayaknya semenjak saya mengajar di kelas 4 ya Bu Ika ya, iya, ada sesuatu yang membuat saya masih belum tenang, sedikit berpikiran gitu Bu Ika, sehingga ada iya, apa ya, keluh kesah lah setidaknya gitu, tapi iya, saya mau ngomong sama siapa gitu, iya, mau mengeluh sama siapa gitu Bu Ika, gitu. iya, iya. Nah, Bu Ika, boleh nggak apa-apa cerita saja sama saya, barangkali saya bisa meringankan beban yang ada di pikiran Bu Ika seperti itu. Jadi Bu Ika, Eh, sebenarnya ada sih, apa yang buat saya kepikiran terus Bu Ika ya, ya. tapi gimana ya, mengganggu waktu Bu Ika nggak nih sayanya? Tidak dong, Wika. Saya senang banget bisa dengerin apa-apa yang sedang dipikirkan Bu Ika seperti itu. Kalau boleh, apa ya yang bisa saya bantu seperti itu, Bu Ika? Barangkali Bu Ika berkenan untuk bercerita begitu. Beneran nih Bu Ika nggak ganggu Bu Ika ya? Enggak sama Ngobrolnya? sekali, enggak sama Iya. sekali, Bu Ika. Kalau nggak ganggu waktu Bu Ika, boleh, eee, Ika mau ngobrol sesuatu dengan Bu Ika ya, Bu Ika ya. Karena Baik, ada baik. sesuatu yang setidaknya mengganjal di pikiran Ika gitu tuh, Bu Ika. Itu pun Iya. kalau tidak mengganggu waktunya Bu Ika gitu. Tidak sama sekali, Bu Ika. Alhamdulillah Eh, kalau memang eh, Bu Ikanya tidak mengganggu waktunya, ada Iya, sedikit sih Bu Ika yang ingin iya, saya bicarakan gitu, iya, tapi iya, kebetulan karena Bu Ikanya tidak repot, tidak mengganggu, maka bolehlah saya, ngobrol santai dengan Bu Ika ya, sedikit iya, iya, permasalahan yang sedang saya alamin gitu Bu Ika. iya, Benar sih iya, kata Bu Ika tadi memang biasanya saya terlihat ya mungkin ceria gitu Bu Ika ya, iya, mungkin saat ini saya lagi ada masalah Bu Ika, iya, gitu iya. tuh. Iya. Baik, baik, Bu Ika. Nah, boleh Bu Ika bercerita untuk saat ini supaya bisa mengurangi beban Bu Ika juga. Nah, tujuan Bu Ika juga apa supaya bisa menceritakan hari ini kepada saya itu misalkan supaya bisa perasaannya lebih lega atau gimana seperti itu Bu Ika. Iya sih bener banget nih Kak, supaya kalau kita sedang ngobrol gitu ya, mungkin setidaknya ada sedikit rasa lega, rasa plong gitu. Terus, Iya, iya, ada solusi gitu tuh bagaimana untuk iya, bisa menghadapi permasalahan saya ini tuh Bu Ika, gitu. iya, Mungkin iya, dengan semoga saya gitu, ngobrol iya, sama Bu Ika tuh ada solusinya gitu tuh, iya, pemecahan iya, buat pikiran saya jadi yang tadinya nggak tenang setidaknya sudah plong, lega gitu tuh Bu Ika. iya, Iya. iya. Semoga dengan diskusi kita hari ini kita sama-sama bisa apa namanya menemukan solusi Bu Ika ya atas apa-apa yang dipikirkan oleh Bu Ika. Nah, Bu Ika kalau boleh saya tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi Bu Ika saat ini? Iya, aduh, jadi nggak enak sebenarnya ke Bu Ika, takut ganggu gitu tuh ya. Enggak sama sekali. Iya, gini Bu Ika, permasalahan yang sedang saya alami itu ketika, menemukan ada anak gitu kelas 4 Bu Ika, yang Ya. masih belum bisa membaca gitu Bu Ika. Oh, Sementara saya kira tuh kalau sudah kelas tinggi tinggi itu setidaknya mereka itu sudah bisa membaca sehingga, apa pembelajaran yang ingin saya sampaikan itu tercapai gitu ke anak. Tetapi iya, ada di kelas 4 gitu, kelas tinggi Bu Ika ya, yang ya. membuat saya jadi kepikiran, ternyata masih ada gitu Bu Ika yang masih belum bisa membaca
Iya, di kelas 4 gitu, di kelas tinggi. Sehingga iya. cara penyampaian saya pembelajaran pun mungkin sama anak tersebut masih belum tercapai gitu, masih belum berhasil gitu. Karena dengan belum bisa membaca tuh Bu Ika, itu yang Iya. sedang saya pikirkan sih Bu Ika. Oh, seperti itu Bu Iya, Ika. Nah, menurut Bu Ika tuh, apa saja yang, terjadi pada anak ini ya, ini misalkan ini mohon maaf perempuan atau laki-laki Bu Ika? sebenarnya ada 2 sih Bu Ika. Oh, ada 2, iya 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 permasalahannya. Iya, Tapi menurut ada. Bu Ika yang paling, sangat mengganggu itu, yang Oh, mana kira-kira? kalau yang sudah ini ya, yang mungkin membuat saya, jadi kepikiran itu yang Iya. perempuan ini Bu Ika. Sebenarnya ada 2, ada Iya yang laki-laki namanya, siapa, Teguh, yang iya, kedua ada Dewi. Nah, tapi kalau Teguh, ya menurut saya masih masih bisalah Bu Ika, ya maksudnya karena dia sudah bisa membaca, tapi iya, mengeja. Nah, yang satunya lagi itu, yang nama Dewi itu sama sekali belum bisa membaca, yang belum, mungkin membuat saya jadi kepikiran gitu Bu Ika, aduh gimana ya iya, caranya supaya kelas 4 ini tidak tertinggal gitu, si Dewi ini tidak tertinggal gitu betul pelajarannya betul. gitu, Kak. Iya iya. Nah, iya tadi berarti ada salah satu murid Bu Ika yang namanya Dewi. Nah, itu tidak bisa membaca. Nah, itu punten Bu Ika, dalam kesehariannya itu bagaimana ya? Apakah dia itu tidak bisa membaca sama sekali, terus kemudian, bagaimana si Dewi ini, apakah menulisnya juga belum bisa atau seperti apa, dalam kesehariannya seperti itu Bu Ika? Kalau boleh Nah, saya tahu. itu Bu Ika, saya Iya, pun tadinya tidak tahu ya, kalau misalkan ada mmm, kelas 4 yang belum bisa membaca gitu Bu Ika. iya Tapi ketika, saya menilai hasil-hasil anak-anak peserta didik gitu di kelas 4, tiba-tiba ada, menjumpai gitu, tulisan iya Dewi ini antara huruf vokal dengan huruf konsonan itu, apa ya, BK, jadi tulisannya itu huruf huruf mati semua gitu, tidak ada vokalnya. Misalkan iya ada kata nama, nah bukan iya NA, MA, tapi yang saya temui itu di, bukunya si Dewi itu NMA, seperti itulah Bu Ika. Jadi iya itu menjadi, "Ini kenapa ya anak," dan bukan hanya sering gitu tuh Bu Ika, iya sehingga saya tuh ke Dewi, saya panggil, "Dewi, iya. ini maaf, Ibu Iya belum bisa baca, apa, jawaban dari Dewi." iya Nah, sehingga saya bertanya, "Dewi, apakah Dewi belum bisa baca?" Gitu ya, Bu, kayak iya. ternyata memang benar, Bu Ika, belum bisa sama Oh, sekali gitu. iya iya. Sehingga saya tuh, aduh saya kaget gitu Iya awal-awalnya, pas masuk apa, pas mengajar kelas 4, oh ternyata masih ada gitu yang tidak bisa membaca gitu Bu Ika. Nah, iya. menjadi apa ya, menjadi PR lah buat saya sendiri Bu Ika, Iya untuk iya iya. agar si Dewi ini bisa membacalah Bu Ika seperti itu, dan tulisannya pun tidak, bisa, maksudnya bisa antara vokal dengan konsonannya tuh, sesuai gitu, tidak, Ben huruf mati semua atau huruf hidup semua gitu Bu Ika. Mhm. oh, jadi permasalahan yang Bu Ika hadapi ini yaitu, Dewi ya, dia Iya Bu, belum bisa membaca, kemudian iya, selain dia belum bisa membaca juga, itu ketika menulis itu antara huruf, vokal dan konsonan itu masih belum beraturan. iya betul Seperti sekali Bu. M, Eng, terus Iya, sampai A, seperti itu. iya Nah sehingga ini iya, padahal ini pusing sudah tuh. kelas 4 ya Bu Ika ya? Iya, benar Iya sekali Bu ini Ika. aduh menjadi apa namanya, benar saja, Bu Ika, memikirkan hal ini karena ini permasalahannya bukan di kelas 1 dan kelas 2 yang tidak bisa baca, tetapi ini, ada di kelas 4 betul Iya sekali. iya Ini juga harus diselesaikan seperti itu, permasalahan seperti ini. Saya pun, jika, dalam posisi Bu Ika pasti akan, seperti Bu Ika juga. Nah Bu Ika, menurut Bu Ika nih, apabila, skala nih misalkan 1 sampai 10, Wika itu berada di posisi angka berapa gitu untuk dapat saat ini untuk dapat, menyelesaikan, permasalahan yang Wika hadapi seperti itu? Untuk saat ini ya Wika ya? iya. Untuk saat ini, skala Untuk bisa isi menyelesaikannya. iya, mungkin skala ini posisinya tuh berada di angka, 7 Bu Ika, Oh, di mungkin, angka iya. 7. Baik baik. Nah, Bu Ika, dari yang tadi Bu Ika jelaskan, kira-kira, Bu Ika akan mengambil langkah apa
untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang Bu Ika hadapi ini? Mungkin yang sudah saya ini ya Bu Ika ya, sudah saya lakukan terhadap Iya, Dewi ini, saya itu sudah, yang pertama itu menyuruh, anak didik yaitu tutor sebaya Bu Ika. Jadi di saat pas jam istirahat, iya, anak didik tersebut bisa dipilih 3 orang itu menjadi tutor sebayanya Dewi, di saat istirahat iya, itu apa namanya, membimbing Dewi untuk belajar membaca, itu Bu Ika. iya, Dan, iya, setelah setelah si Dewi ini, apa namanya, belajar dengan temannya, saya harapkan itu tidak canggung, tidak malu gitu tuh Bu iya, Ika, itu betul, seperti betul. itu. Nah, itu tadi penyelesaian yang dapat Bu Ika lakukan rencananya yang pertama dengan yang sudah dicoba yaitu ya Iya dengan tutor sebaya supaya Dewi juga tidak canggung seperti itu. iya, Nah, tidak selain malulah, dia tidak tidak malu, betul betul malu sekali untuk iya belajar dengan temannya. Nah, iya. Bu Ika adakah cara lain untuk mengatasi masalah yang Bu Ika hadapi selain tutor sebaya ini? Adakah treatment-treatment yang dilakukan Bu Ika seperti itu selain yang tadi? Kalau selama ini saya sudah selain tutor sebaya Bu Ika, saya Iya, juga sudah setidaknya minimal 3 kali dalam seminggu, saya sudah menjadwalkan kepada Dewi Bu Ika, iya, bimbingan khusus. Maksudnya belajar dengan saya pribadi, iya, ketika sudah jam pelajaran pulang, saya kasih jam tambahan Bu Ika. Itu iya, setiap hari Senin, Rabu, iya. Sabtu Bu Ika. Saya kasih Oh, tambahan khusus buat Dewi, dengan saya belajar membaca. Saya belikan buku Bacalah yang pertama, Bacalah yang ke-1 Bu Ika, gitu. oh baik baik. Jadi yang kedua yaitu Bu Ika itu memberikan bimbingan jam tambahan ya dalam satu minggu 3 kali seperti itu ya Bu Ika ya Iya untuk iya. membimbing khusus kepada Dewi supaya bisa membaca. Ini luar biasa sekali penyelesaian dari Bu Ika ini sangat menginspirasi juga. Ini mungkin tidak hanya dihadapi Bu Ika, tetapi juga rekan-rekan yang lain ini sangat membantu sekali, luar biasa. Jadi yang pertama yang akan Bu Ika lakukan itu adalah tutor sebaya, kemudian yang kedua Bu Ika juga akan memberikan tambahan. Nah Bu Ika ada tidak batas waktunya yang Bu Ika targetkan dan kapan itu segera dilaksanakan seperti itu? Yang ingin saya, apa namanya, targetkan itu setidaknya 1 bulan ini si Dewi itu bisa, selesai dalam membaca buku Bacalah 1 itu Bu Ika, sehingga Ya, targetnya nanti bisa setelah selesai, dia bisa naik ke Bacalah yang kedua. Itu supaya baik-baik. dia tuh ya, kalau untuk ininya, ya mulai dari sekarang-sekarang lah, gitu, Iya, supaya tidak iya, segera gitu Bu Ika, heeh. iya baik. Supaya dia selesai membacanya dan bisa tidak tertinggal dengan teman-temannya gitu Bu Ika. Baik baik. Nah, Bu Ika, apakah, cara yang Bu Ika tempuh ini memerlukan bantuan, orang lain tidak selain Bu Ika sendiri seperti itu? Iya, sangat perlu Bu Ika kalau menurut saya Iya, ya, karena kalau yang namanya anak itu belajar tuh bukan hanya di sekolah Bu Ika, mungkin perlu betul juga betul. bimbingan dari orang tuanya itu, yang peran pentingnya itu adalah orang tua di rumah. Jadi saya Iya, sudah bekerja sama tuh Bu Ika, setidaknya iya, saya sudah mengkonfirmasi dengan orang tuanya untuk, selain di sekolah bisa juga belajar di rumahnya, begitu Bu Ika. iya. Jadi sebagai tindak lanjutnya Bu Ika selain tadi yang 2 ya, Iya tutor sebaya, kemudian jam tambahan, tindak lanjutnya yaitu, dengan, bantuan orang tua tersebut iya mengkomunikasikan ya. iya, betul sekali. Iya, selain dengan orang tua, apakah Bu Ika juga, meminta bantuan rekan atau yang lainnya, apakah tahu seperti itu, rekan? Untuk rekan ada yang Mhm, tahu, tapi saya iya. tidak, saya langsung kepada kepala sekolah Bu Ika, Oh, karena seperti itu, iya, iya, karena, apa ya, setidaknya kepala sekolah harus tahu. Jadi saya betul, mengkonfirmasikan kepada kepala sekolah bahwa ada kelas 4, ada 2 anak mhm, yang masih belum bisa membaca gitu. Yang iya, satunya memang sudah bisa mengeja, yang satunya masih belum bisa membaca. Jadi, di samping tutor sebaya kepada temannya, saya juga bisa, iya, kerjasama dengan orang tua. Selain itu juga saya mengkonfirmasikan kepada kepala nah, sekolah, supaya kepala sekolah setidaknya tahu kalau ada anak kelas 4 yang masih belum bisa membaca.
Itu. Baik baik, iya. Bu Ika sekarang nih setelah bercerita, sharing unek-uneknya ini bagaimana perasaannya saat ini? Apakah, sudah lega atau masih, terpikirkan, tadi, permasalahan yang Bu Ika hadapi, seperti itu? Alhamdulillah lega Bu Ika, plong gitu, apa ya, Heeh, setidaknya sudah bercerita, berkeluh kesah pada Bu Ika, tapi iya ya itu, saya harus, apa namanya, PR buat saya Bu Ika, supaya iya si Dewi ini setidaknya bisa tidak tertinggal gitu, bisa membaca iya. gitu Bu Ika. Tapi makasih banyak Bu Ika, ya Allah, saya sampai Eee, berkeluh kesah nih sama Bu Ika. aduh, saya juga luar biasa nih, Bu Ika Iya, itu juga pembelajaran juga untuk saya ya, itu karena iya, tidak sedikit kok yang mengalami seperti Bu Ika, itu juga iya. pembelajaran untuk saya, luar biasa sekali, solusinya. Syukur alhamdulillah kalau Bu Ika sekarang sudah lega. Itu juga Iya, hampir banyak heeh, menolong saya, sudah, yang tadinya tidak tahu jadi tahu ya Bu Ika, ya iya alhamdulillah iya, plong sekarang. Nah, apa ya, keluh kesahnya tuh, iya, apalagi ngobrolnya dengan Bu tercurahkan. Ika, iya, Iya, mencurahkan isi hati heeh, gitu. tercurahkan. Yang tadinya tidak tenang sekarang plong, Iya, alhamdulillah. Terima alhamdulillah. kasih Bu Ika, Iya, ya nanti Allah, jika kita bertemu lagi, di hari-hari berikutnya, semoga saya mendengar kabar baik dari Dewi. insyaallah Bu Bisa baca, iya Ika. iya. Baik baik, Bu Ika. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bu Ika? Mungkin itu saja Bu Ika yang membuat saya Iya, pikiran masih tadinya yang tidak tenang, sekarang alhamdulillah sedikitnya iya, sudah bercerita, berkeluh kesah dengan Bu Ika dan pikiran sekarang sudah plong. Mungkin iya, PR saya adalah selanjutnya adalah yaitu melaksanakan, komitmen saya Bu Ika iya, untuk tetap, terus mhm, memantau Dewi, membimbing Dewi supaya Dewi setidaknya mhm. tidak tertinggal dengan teman-temannya dan bisa membaca. Itu saja Bu Iya. Ika. Terus nanti tadi meningkat ya skalanya, kira-kira targetnya berapa nih yang Tadinya akan 7. dicapai dari 7 ke berapa? Yang tadinya 7 berharap insya Allah bisa 8, bisa ke 9 Bu Ika. Iya Saya minta iya, bantuannya amin amin ya makanya, rabbal semoga saya alamin, bisa iya. membimbing. Iya, makasih banyak Amin. Bu Ika ya. Iya, sama-sama senang bisa mendengarkan keluh kesah Bu Ika hari ini. Luar biasa, makasih Bu Iya Ika. iya, sama-sama. Makasih banyak. Iya. Assalamualaikum Bu Ika. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop. Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana kabar Bu Ika hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ika sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar Ika sendiri baik dan sehat Bu Ika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting kita sehat ya Bu Ika ya. Iya iya, betul betul, sehat nomor satu. Iya, benar sekali. Bu Iya. Ika, sebentar nih saya ingin bertanya pada Bu Ika. Iya, gimana Bu Ika? Perasaan saya ya kalau ya mohon maaf nih Bu Ika, Baik baik, gimana Bu Ika? sepertinya melihat Bu Ika ini, sekarang-sekarang ini terlihat kayak termenung, Iya kayak ada menyimpan sesuatu gitu tuh Bu Ika, kayak iya nggak kayak ceria gitu. Yang biasanya Bu Ika itu ketika bertemu itu saya hello-nya iya Masya Allah gitu, ceria iya sekali, tapi terlihat sekarang-sekarang ini Bu Ika sepertinya ada seperti memendam perasaan atau iya bagaimana gitu tuh. Tapi ya ya punten Bu Ika kalau boleh iya. tahu, apa Bu Ika ada masalah nih? Aduh, iya saya jadi malu nih, nggak apa-apa kalau cerita, kok tahu ya Bu Ika bisa menilai saya nih, terlihat ya. Kak, saya malu Bu Ika mau cerita tuh, Nggak boleh apa-apa, nggak? Bu Ika. Boleh kalau saya cerita? Bukan, boleh-boleh aja. Jangan sungkan-sungkan, Bu Ika. Kita kan gunanya rekan kerja ya, Bu Ika. Saling Iya berbagi. Barangkali Bu Ika butuh curhat ya, istilahnya iya curhat atau apa namanya, mengeluhkan apa yang sedang Bu Ika rasakan, Bu Ika pikirkan. mhm, Mangga, saya ada iya waktu kok, Bu Ika iya beneran. Mangga, iya barangkali ada yang ingin Bu Ika sampaikan, ceritakan, keluh kesahkan, mangga bisa iya saya apa istilahnya sharing lah, kita sharing-sharing iya. bisa gitu Bu Ika. Aduh, baik. Terima kasih sekali Bu Ika atas waktunya nih. Alhamdulillah Bu Mmm, Ika mau mendengarkan nih. Sebenarnya ini yang terjadi pada saya akhir-akhir ini tuh saya ini Bu Ika di kelas itu ada satu orang iya,
saya tuh satu orang tuh ini anak nggak bisa fokus ketika pembelajaran. Ini anaknya juga perempuan seperti itu. Jadi membawa pengaruh untuk teman sebelahnya seperti itu. Dia ingin selalu ketika saya beri tugas, dia awalnya toel-toel nih nanti sebelahnya, ajak ngobrol, kemudian sampingnya, kemudian depan. Akhirnya teman-teman yang di toelnya itu pun apa namanya? Akhirnya bercerita, ngobrol seperti itu karena ditanya. Jadi akhirnya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas juga lebih lama. Kemudian dia tidak bisa berkonsentrasi, jawabannya itu tidak sesuai seperti itu. Jadi saya tuh, aduh ini tuh anak tuh apa ya yang harus saya lakukan seperti itu Bu Ika. Saya belum menemukan ya kemarin-kemarin. Jadi saya tuh kepikiran seperti itu Bu Ika. Pantesan saja melihat akhir ini kayak kayak termenung, kayak kepikiran gitu gitu. Jadi Iya, ada iya, permasalahan yang sedang Bu Ika alami ya, yaitu betul banget. di kelas Bu Ika sendiri ada anak Iya, yang tidak bisa fokus, mungkin begitu ya Bu betul, Ika. betul, Iya, betul Bu dan Ika. mungkin kalau saya jadi Bu Ika juga sama sih gitu. Ketika Iya, ada anak gitu atau iya, peserta didik kita yang tidak fokus, terus dengan apa kita kasih tugas, terus si anak tersebut malah tidak fokus dan mengganggu temannya, membuat kita jadi suatu apa ya permasalahan sendiri ya Bu Ika ya, membuat kita betul, betul. kepikiran. Nah Bu Iya, Ika iya, dari pembicaraan ini nih Bu Ika, iya, kita ngobrol ini, apa iya, nih yang ingin Bu Ika apa ya hasilkan atau tujuannya iya, apa gitu supaya kita apa ngobrol kita hari ini bisa bermanfaat gitu tujuan iya, kita itu yang ingin dicapai Bu Ika mungkin seperti apa gitu. iya. Ya, saya inginnya segera menyelesaikan Bu Ika apa yang saya alami ini untuk segera supaya pembelajarannya juga di kelas lebih kondusif lagi. Seperti itu tujuan pembelajaran saya juga di kelas dapat tercapai. Kemudian anak-anak lain juga bisa ikut konsentrasi fokus ketika pembelajaran seperti itu Bu Ika. Oh begitu ya yang ingin Bu Ika capai itu supaya anak-anak lebih fokus lagi gitu ya. Betul. Ya setidaknya itu dalam penyampaian pembelajarannya pun Iya, semuanya itu menangkap ya Bu Ika ya hasilnya betul, sampai betul. semua. Nah Bu Ika Iya, apa jadi apa nih yang bisa saya bantu gitu untuk mengatasi pikiran Bu Ika yang tadi permasalahan tentang anak didik yang Bu Ika yang tidak fokus tuh. Apa yang bisa saya bantu gitu Bu Ika? iya, Menjadi seenggaknya yang tadinya tidak tenang menjadi tenang gitu. iya, iya, seperti itu saya inginnya ketika bercerita ini saya jadi plong seperti itu Bu Ika. Baik Iya, baik. iya, Kira-kira, masih ada yang lain nggak yang ingin apa, Bu Ika sampaikan itu yang Ibu yang Ika unek-unek. dapatkan dari pembicaraan ini gitu tuh, Bu Ika? Selain Iya, selain itu, ada lagi nggak, Bu Ika? ya ingin segera pokoknya ini terselesaikan gitu Bu Ika. Terus saya juga tenang seperti itu. Jadi anak ini yang terutama yang satu ini bisa fokus seperti itu ke depannya. Iya, jadi, Iya, eee, Bu Ika itu ingin, apa ya, heeh. masalahnya ini menemukan solusinya ya, Bu Ika, Iya, ya? iya seperti Oh, itu. begitu ya. Ya, Iya, semoga, nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu Ika, ya. Maksudnya betul, betul. cara solusinya gitu tuh, Iya, permasalahan iya, Bu Ika sekarang alami gitu tuh. Nah, iya, kalau boleh tahu Bu Ika, boleh iya. ceritakan dong, permasalahan permulanya gitu. Awalnya itu si anak itu, apa, menjadi tidak fokusnya itu seperti apa gitu, apa, Iya, mangga kalau boleh tahu Bu Ika ceritakan kepada saya gitu tuh. iya. Jadi ya seperti itu. Jadi anak perempuan ini ketika saya misalkan Ibu Ika ngasih tugas, Iya. anak-anak kerjakan. Nah, awalnya dia tuh hanya bertahan 1-2 menit. Nanti setelah itu fokusnya dia tuh sudah berubah. Nah, nanti toel-toel seperti itu ngajak ngobrol, Mmm. tadi malam saya gini-gini, saya kemarin beli ini, itu. Nah, seperti itu jadi diajak ngobrol semua. Oh Sering gitu. saya ingatkan, "Cantik, coba ayo kerjakan lagi." Nah, nanti dia tuh hanya bertahan 1-2 menit seperti itu, Bu Ika, nanti kembali lagi seperti Oh, itu. berarti perempuan ya tadi kata Bu Ika? Perempuan, perempuan. Oh, Iya, iya, iya. perempuan. Nah, Iya, dari yang tadi Bu Ika ceritakan, apa iya, namanya, bahwa si cantik ini, sering tidak fokus dan bisa mengganggu temannya juga sehingga, iya, pelajaran pun atau pembelajaran yang Bu Ika sampaikan itu ya tidak, mencapai gitu, tidak tidak iya, apa ya, kepada si cantik itu. Malah iya, jadinya si cantik
mengganggu temannya ya Bu Ika ya. Betul 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 sekali. Dari Bu Ika yang apa namanya yang sekarang Bu Ika ini apa namanya kepada si cantik ini Iya. dari skala 1 hingga 10 posisi Bu Ika nih punten di mana Iya. sekarang pencapaian supaya si cantik ini yang tadinya tidak fokus Iya. menjadi fokus atau menjadi tidak mengganggu dengan teman-temannya gitu. Di mana Iya. skala Bu Ika gitu, prioritasnya Iya. maksudnya di mana Iya. dari 1 hingga ke 10 tuh skalanya di mana Bu Ika? Kalau Baik, boleh Kak. saya tahu, kalau boleh Iya. tahu. Iya iya. Untuk saat ini sih saya masih di kisaran angka 7 Bu Ika, untuk Oh, saat ini iya. nih. Iya iya Iya, iya. semoga nanti bisa ini ya, bisa Iya. apa namanya, meningkat ya Bu Ika ya. Betul betul Iya. diharapkan, amin, iya. Nah, kalau tadi kan Bu Ika minta naik gitu ya, Iya. supaya bisa meningkat gitu. Eee, Kemungkinan Bu Ika, apa namanya, untuk mencapai hasil 8 atau meningkat 8 Mmm, ke 10 itu, apa yang ingin Bu Ika rencanakan gitu? iya. Supaya si cantik itu yang tadinya Mhm. apa, tidak fokus menjadi fokus itu rencana apa yang ingin Bu Ika rencanakan gitu kepada si cantik ini tuh? Iya, Nggak baik. boleh saya tahu punten. Iya, aduh yang saya rencanakan paling yang pertama itu saya mengintegrasikan pembelajaran KSE, Bu Ika, terutama, kompetensi apa namanya, eee, kompetensi apa namanya, manajemen diri dan apa namanya, jadi terintegrasi gitu pembelajaran KSE-nya, kesadaran diri dan manajemen diri terutama yang itu. Kemudian yang kedua saya, rencananya akan apa namanya, menerapkan budaya positif. Nah, yang pertama itu saya mengintegrasikan, pembelajaran KSE kesadaran diri mungkin, saya akan kan biasanya anak-anak itu setiap pagi mengisi zona emosi. Nah, nanti saya, rencanakan seperti itu ketika cantik mengisi zona emosinya apa, nah itu khusus untuk cantik, saya tanya terlebih dahulu apa yang dirasakan pada saat pagi, jadi supaya, tercurahkan. Cantik itu jadi akhirnya apa yang dia alami itu tercurahkan, tertampung pada saat saya menanyakan, apa namanya, perasaan dia di pagi hari. Jadi, diupayakan saya harapkan nanti ketika dalam pembelajaran, dia lebih fokus karena dia sudah menceritakannya, di awal pembelajaran seperti itu, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, pengalaman apa, seperti itu Bu Ika. Kemudian Oh, yang kedua, menerapkan budaya positif. Saya waktu awal di kelas 5 kan itu sudah menerapkan kesepakatan kelas. iya. Nah, dalam kesepakatan kelas itu mungkin, saya tidak menerapkan bahwa, harus tidak boleh, mengganggu teman pada saat pembelajaran, seperti itu. Mengganggu tuh dalam artian banyak, misalkan mengajak ngobrol, seperti itu. Nah, nanti saya akan merevisi gitu. Jadi akan menambahkan lagi, kesepakatan kelas dan menambahkan juga keyakinan kelas bahwa kita juga harus bisa saling menghormati seperti itu. Terus juga tanggung jawab ketika diberikan tugas dari guru seperti itu, Bu. Hmm. Baik, luar biasa sekali rencana yang akan Ibu Ika sampaikan, maksudnya apa namanya akan Ibu Ika terapkan gitu ya pada si Iya, cantik ini. Yang pertama tadi Bu Ika akan apa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ya Bu Ika ya pada iya, si cantik dengan ketika apa zona emosi itu akan lebih mendahulukan si cantik gitu ya. iya, Tadi Bu Ika ya supaya si betul. cantik ini setidaknya itu fokus gitu dengan apa namanya apa yang Ibu Ika sampaikan gitu. Terus tadi Iya, juga Bu Ika juga rencana yang kedua itu adalah, ini dengan budaya positif ya Bu Ika ya. Budaya betul betul. positifnya itu adalah, menambahkan Iya, kesepakatan kelasnya itu, supaya tidak mengganggu orang lain dan nanti dalam keyakinan kelasnya itu bisa menghargai orang lain, begitu ya Bu Ika ya? iya Oh, betul, Bu biasa Ika. sekali nih rencana Bu Ika, beneran super super bagus deh, beneran. Bisa Aduh, terima menginspirasi kasih. saya sendiri Bu Ika, ketika nanti di Iya, pembelajaran saya ada anak yang seperti itu, permasalahan seperti itu bisa menginspirasi saya sendiri. Nah Bu Ika, rencana yang Bu iya, Ika tadi ingin direncanakan itu, apakah iya. ada hambatan buat Bu Ika sendiri gitu untuk mencapai
tujuan yang ingin Bu Ika apa, tujukan, maksudnya yang ingin Bu Ika terapkan gitu? Apakah ada Iya. hambatan gitu tuh dalam merencanakan, rencana Bu Ika sendiri? Ya, hambatannya mungkin, masalah waktu saja Bu Ika ya. Saya sepertinya harus, apa namanya, dapat bekerja sama juga nih dengan cantiknya nih. Maksudnya, di luar itu mungkin, kita ada obrolan-obrolan lain seperti itu supaya, si cantik itu namanya, bisa fokus. Dan saya juga kepikiran nih Bu Ika, Kenapa tuh Bu jika Ika? yang tadi rencana yang tadi misalkan 2 itu hasilnya belum tercapai, kemungkinan juga nanti saya akan melakukan, segitiga restitusi seperti itu Oh, Bu Ika. berarti ada Tindak rencana lanjutnya, iya, iya Bu Ika, selain rencana tadi yang pertama, terus yang iya, kedua, dengan budaya positif, yang pertama tadi dengan apa mmm, namanya, KSE ya Bu Ika ya, terus, betul, ada rencana lain berarti yang ingin Bu Ika terapkan lagi iya, itu dengan segitiga restitusi ya? Itu mungkin tindak iya, lanjutnya ya Bu Ika ya? Nah, iya, dari, dari ketiga rencana itu, apakah ada, orang lain gitu? Atau misalkan iya, yang mendukung Bu Ika dengan rencana tersebut selain Bu Ika sendiri atau kalau misalkan partner kerja Bu Ika atau siapa gitu? iya. Apakah ada yang mendukung dengan rencana Bu Ika tersebut? Ya. Nah, nanti, kemungkinan saya akan, bercerita juga ke rekan sejawat Bu Ika, barangkali ada ide-ide lain seperti itu. Terus yang kedua juga saya, mengkonfirmasi juga permasalahan yang saya alami kepada kepala sekolah supaya tahu apa yang terjadi di kelas saya, seperti itu. Kemudian yang ketiga mungkin saya juga akan mengkomunikasikan, apa yang saya hadapi ini khususnya dengan orang tua cantik, seperti itu supaya dapat bekerja sama. Jadi orang tuanya juga bisa mengingatkan, menasehati di rumah seperti itu supaya waktunya mungkin segera teratasi seperti Iya, itu. Jadi tidak lama. Saya harapkan pengen segera menyelesaikan Bu Ika supaya pembelajaran di kelas juga kondusif. Jadi iya. mungkin hambatannya semoga waktunya itu tidak lama untuk dapat menyelesaikannya ini. Ini Nah, harapan saya Bu Ika. harapannya ya, iya Iya harapannya betul. semoga, segera Heeh. lah, segera. Iya, Nah, selain segera. tadi hambatan yang membantu kan tadi kata Bu Ika, ada orang tua juga ya, kolaborasi Iya, dengan orang tua, terus pihak kepala sekolah juga ya Bu Ika ya? iya, Nah Bu Ika, selain itu, eee, yang ingin Bu Ika capai itu yang tadinya 7 ya, di angka 7 ya? iya, Dengan iya, rencana aksi yang Bu Ika ingin terapkan pada si cantik ini, ingin di angka berapa gitu yang ingin iya, Bu Ika capai setelah iya, ada rencana aksi ini supaya meningkat heeh, itu di angka berapa sih Bu Ika yang ingin iya. dicapai? Aduh kalau target sih tentunya bisa meningkat Bu Ika ya, dari 7 bisa ke 8, ke 9, Iya ya Bu Ika ya? bahkan iya mencapai ya 10 lah nanti, harapannya ke depannya tuh, si cantik bisa, dengan fokus seperti itu dalam Nah, belajar Bu Ika. baik baik, benar sekali Bu Ika. Berarti Iya, harapan Bu Ika sendiri supaya si cantik ini, lebih fokus lagi ya, sehingga betul tidak betul, mengganggu teman-temannya dan sehingga pembelajaran menjadi kondusif dan bisa betul, ditangkap oleh peserta didik. Nah, iya, komitmen dari Bu Ika sendiri supaya rencana, aksi Bu Ika ini, apa tuh komitmen dari Bu Ika sendiri iya terhadap si secantik tersebut, permasalahan Bu Ika? baik komitmennya mungkin yang pertama, segera saya lakukan, Ya, kemudian target saya, apa namanya, targetnya 1 minggu lah. 1 minggu. Iya, jika Tunggu aksi ya yang nanti iya iya, seperti itu. jadi 1 minggu ya. Berarti nanti Heeh, bisa dong kita ngobrol-ngobrol lagi ya ketika iya, sudah 1 minggu. Boleh dong nanti saya tanya sama Wika, nih hasil dari 1 minggu ini setelah Wika menerapkan aksi, setelah iya, Wika sudah berkolaborasi dengan orang tua, dengan komitmen Wika sendiri, dengan iya, waktu jangka seminggu ini, saya mau tahu nih sekarang nanti meningkat nggak gitu di skala iya, prioritasnya gitu teh ya. heeh. Nggak apa-apa ya nih, nanti kita Wah, sembunyi siap lagi. siap siap. Aduh, mudah-mudahan mohon doanya Bu Ika, saya Amin, bisa sama-sama doain. merealisasikan rencana-rencana saya bisa berjalan dengan baik dan tentunya Amin, amin hasilnya ya juga rabbal alamin. iya, pembelajaran jadi kondusif. Aduh, terima kasih banyak Bu Ika, hari ini saya, plong bisa mencurahkan iya, yang awalnya, "Aduh ini tuh saya gimana?" Seperti itu.
Setelah bercerita dengan Bu Ika, Masya Allah ini jadi kepala nih rasanya enteng. Karena bisa mencurahkan. Gitu Terima ya. kasih Bu Ika atas waktunya nih. Sama-sama Bu Ika, tapi saya tunggu ya 1 minggu ya. Siap, siap, siap. Maksudnya kita Oke. sharing-sharing lagi, nanti bisa Iya. sharing saya juga Bu Ika gitu ya. Hmm. Kita tunggu 1 minggu. Semoga permasalahannya Bu Ika ini dengan kita ngobrol-ngobrol gini, ngobrol santai gini, bisa sedikit lebih tenang buat Bu Ika. Terus Iya. saya juga dapat menginspirasi buat diri saya sendiri Bu Ika, karena tadi Hmm. luar biasa sekali gitu rencana aksi Bu Ika, sangat luar biasa buat saya pribadi gitu. Iya. Keren gitu tuh Bu Ika rencana aksi Aduh. dengan mengintegrasikan pembelajaran KSE, terus Hmm. tadi Bu Ika menerapkan budaya positif menambahkan, yaitu Hmm. tadi apa namanya, menambahkan supaya tidak mengganggu orang lain sehingga nanti terjadi keyakinan kelasnya supaya bisa menghargai orang lain. Terus dengan rencana tindak lanjut BK yaitu tadi bahwa ada segitiga restitusi gitu. Wow, Hmm. super sekali gitu, keren sekali gitu. Apa Aduh. namanya? Saya tunggu 1 minggu ya Siap, BK ya. siap, siap. Ini terima kasih banyak atas waktunya Bu Ika. Masya Allah. Iya, aduh, ini Semangat pengennya ya. sih ngobrolnya panjang nih, Iya. karena saya harus kondangan nih Bu Ika. Oh iya Iya, ya. iya, iya, Dan sebentar oh lagi iya. saya dijemput, jadi Oh nanti iya ya. 1 minggu ke depan mudah-mudahan permasalahan saya sudah teratasi seperti itu. Nanti saya langsung deh bercerita dengan Bu Iya. Ika. Ditunggu ya. Terima kasih banyak Bu Ika atas waktunya. Pokoknya, aduh, saya bersyukur bahagia sekali hari ini bisa mencurahkan. Sama-sama Bu Makasih. Ika, sama-sama. Iya, saya pamit ya Bu Ika ya. Iya, hati-hati Iya, kondangannya. Salam buat baik, keluarga baik. ya Bu Ika ya. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Ika. Iya.